Soal yang akan aku bahas hari ini di video ini adalah soal dari pengalaman teman-teman yang udah pernah ikut tes loh. Nah, jadi soalnya itu adalah tentang nasionalisme, pilar negara, dan juga bahasa negara. Nah, teman-teman mendingan luangin waktu sebentar yuk untuk pelajarin soal-soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah teman-teman, kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan bahas materi mengenai wawasan kebangsaan. Tanpa lama-lama, kita mulai aja ya langsung. Oke teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya, materi mengenai nasionalisme. Perwujudan dari sikap patriotisme di bidang Hankamnas dapat terlihat pada A. Ikut serta dalam memerangi musuh, B. Memberikan harta benda kepada negara, C. Membantu TNI dalam memberantas kejahatan, D. Berjuang untuk meraih cita-cita bangsa, E. Rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Nah, teman-teman, di sini nih, bagaimana wujud dari patriotisme di bidang Hankamnas? Hankamnas itu teman-teman apa? Pertahanan keamanan nasional ya. Nah, kita juga perlu tahu dulu nih, patriotisme itu apa nih, teman-teman? Jadi, patriotisme di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan sikap seseorang yang bersedia untuk mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Atau juga semangat cinta tanah air nih, teman-teman. Nah, berarti yang mana nih? Yang menggambarkan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya. Berarti apa kata kuncinya? Mengorbankan. Berarti yang mana nih, teman-teman? Mengorbankan atau rela berkorban, yaitu yang ya teman-teman, rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Nah, ini merupakan wujud dari sikap patriotisme di bidang pertahanan keamanan nasional. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya teman-teman. Di sini mengenai Pancasila nih, pengamalan dari sila-sila Pancasila. Lili sedang menimba ilmu di luar negeri. Meskipun berada jauh dari Indonesia, Lili tetap menunjukkan kecintaannya terhadap tanah airnya. Lili sering menggunakan pakaian batik saat kuliah. Hal ini ternyata secara tidak langsung menjadi sarana untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada teman-temannya. Sikap Lili tersebut merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yakni sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Nah, teman-teman, di sini kita cari kata kuncinya nih. Kata kuncinya apa nih, teman-teman? Kecintaannya terhadap tanah air. Nah, ini kira-kira merupakan pengamalan dari sila keberapa nih, teman-teman? Nah, teman-teman, berarti kan yang diperlihatkan oleh Lili ini adalah apa nih? Rasa cinta terhadap tanah air. Nah, ini merupakan pengamalan dari sila yang ketiga Pancasila ya, teman-teman, yaitu Persatuan Indonesia. Ini udah jelas banget nih, ada di 45 butir pengamalan Pancasila, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya, teman-teman, materi mengenai UUD 1945. Berdasarkan pembacaan terhadap redaksi dari pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi dan berasal dari sebuah akar atau yang dikenal dengan nama hubungan kausal organis. Maknanya adalah A. Tidak boleh ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal lainnya. B. Tiap unsur dari UUD harus saling mengisi. C. Nilai-nilai yang ada pada pembukaan UUD menjadi asal dari tiap pasal. D. Batang tubuh merupakan penjelasan dari semua aspek di pembukaan. E. Pembukaan adalah ringkasan dari batang tubuh UUD 1945. Nah, ini apa nih, teman-teman? Hubungan kausal organis nih antara pembukaan dan juga batang tubuh UUD 1945. Maknanya itu apa nih, teman-teman? Nah, teman-teman, jadi kita perlu tahu dulu nih makna kausal organis dulu ya, teman-teman. Jadi, makna kausal organis itu apa nih? Hubungan kausal organis itu merupakan sebuah hubungan yang berkaitan dengan saling mempengaruhi dengan kondisi salah satunya adalah akar atau asal dari sesuatu yang lain, teman-teman. Jadi, teman-teman, secara ringkasnya,
Hubungan kausal organis itu bermakna sesuatu merupakan akar atau asal atau dasar dari sesuatu yang kemudian menjadi penjabaran dari sesuatu ini. Nah, berarti teman-teman, dalam hal konteks pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 ini, kenapa nih disebut sebagai hubungan kausal organis, teman-teman? Karena, teman-teman, pembukaan UUD 1945 ini merupakan asal atau akar dari segala sesuatu yang ada di dalam batang tubuh UUD 1945. Jadi, teman-teman, kalau begitu, semua pasal yang ada harus merupakan sesuatu yang berasal atau berakar dari nilai-nilai yang ada pada pembukaan UUD 1945. Berarti yang mana nih jawabannya, teman-teman? Yaitu yang C ya, nilai-nilai yang ada pada pembukaan UUD menjadi asal dari tiap pasal. Stop. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan jangan lupa kalian subscribe ya channel ini karena kita bakal ketemu setiap hari loh teman-teman. Kalau udah, yuk kita lanjutin ke soal nomor 4-nya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4 yuk. Materinya mengenai Bhinneka Tunggal Ika nih. Jika Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka yang akan terjadi adalah A. Menumbuhkan sikap nasionalisme. B. Jiwa patriotisme setiap warga akan meningkat. C. Hubungan antar masyarakat akan terjalin dengan baik. D. Integrasi antar masyarakat meningkat. Atau E. Perpecahan dan konflik. Nah, teman-teman di sini nih. Bhinneka Tunggal Ika apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang mana bisa dilihatnya dari toleransi, saling menghormati, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan Bhinneka Tunggal Ika ini tidak diterapkan nih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dampaknya itu apa nih, teman-teman? Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Salah ya, teman-teman. Justru apa? Justru menurunkan nih sikap nasionalisme. Kemudian, jiwa patriotisme setiap warga akan meningkat juga. Tidak sesuai. Hubungan antar masyarakat akan terjalin dengan baik. Salah ya, teman-teman. Justru akan apa nih? Jadi buruk ya teman-teman karena tidak saling menghormati, tidak saling menghargai perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat. Kemudian integrasi antar masyarakat meningkat. Salah teman-teman, justru akan menghadirkan disintegrasi. Nah berarti yang paling tepat itu adalah yang E nih, perpecahan dan konflik. Nah di sini teman-teman, ketika Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan, maka dampaknya itu adalah akan munculnya perpecahan dan juga konflik di masyarakat. Oke teman-teman, kita masuk ke soal terakhir ya, materi mengenai bahasa negara atau bahasa Indonesia. Di sini ada teks nih teman-teman, teks pendek. Kita baca bareng-bareng ya. Mendengar ucapan itu, Wallace tampak berusaha keras melawan malarianya agar bisa berbicara. Aku memang hanya orang kampung, Bu, tetapi aku tidak mau menjadi orang kampungan yang mengumbar amarah menggebu-gebu. Kudoakan suamiku pulang dengan selamat. Dan jika dia bahagia bersama Hayati melalui perceraian, agama kita telah memberi jalan agar mereka bisa dikukuhkan. Di sini adalah cerpen Cinta di Atas Perahu Cadik karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, soalnya teman-teman, nilai moral yang terdapat pada kutipan cerpen di atas adalah A. Amarah tidak meledak-ledak. B. Daripada berdebat lebih baik mengalah. C. Lebih memilih berdamai dengan keadaan daripada melawan namun ujungnya sakit hati sendiri. D. Sabar dan ikhlas dalam menjalani takdir kehidupan. E. Merelakan orang yang dia sayang walaupun hal itu membuatnya sakit. Nah, teman-teman, jadi moralnya itu adalah sabar dan ikhlas dalam menjalani takdir kehidupan ya, teman-teman di sini nih. Dia justru mendoakan suaminya untuk pulang dan juga dengan selamat. Dan juga kalau misalkan suaminya bahagia bersama Hayati, maka didoakan memberikan jalan agar bisa dikukuhkan. Nah, di sini teman-teman, nilai moral yang terdapat dalam kutipan cerpen di atas, Cinta di Atas Perahu Cadik karya Seno Gumira Aji Dharma itu adalah yang D ya, sabar dan ikhlas dalam menjalani takdir kehidupan. Oke teman-teman, jadi segitu materi yang bisa aku sampaikan hari ini dan semoga soal-soal tadi bisa membantu kalian untuk lebih memahami nih materi mengenai wawasan kebangsaan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal-soal yang lebih beragam loh. Dadah!